berikut adalah dampak positif dinamika penduduk bagi suatu negara. Yang pertama, tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, bertambahnya kebutuhan pangan, sandang, dan papan sehingga jenis usaha lokal berkembang. Yang ketiga, meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. Yang keempat, meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada dampak negatif laju pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada tingginya angka pengangguran. Semakin bertambah jumlah penduduk suatu negara, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, karena setiap orang memerlukan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, hal ini cukup sulit dilakukan karena ledakan penduduk yang semakin banyak tidak dapat diimbangi dengan banyaknya jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Selanjutnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. 1. Penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban. Pertumbuhan penduduk semakin besar dapat menjadi suatu keberuntungan apabila usia produktif dapat memanfaatkan peluang yang ada. Tetapi, banyak usia muda yang belum produktif. Hal ini berakibat pada meningkatnya angka pengangguran. Arus urbanisasi tinggi. Banyak penduduk merantau ke kota-kota besar untuk memperbaiki perekonomian, namun tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Arus urbanisasi yang tinggi dapat menyebabkan kesenjangan dan masalah dalam pembangunan negara. Hal ini juga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di kota yang melebihi daya dukung lahan, munculnya pemukiman kumuh, dan meningkatnya tingkat kriminalitas. Berkembangnya pemukiman tidak layak huni. Lahan yang makin terbatas akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk, terutama di daerah perkotaan, mendorong naiknya harga lahan sehingga sulit dijangkau oleh sebagian penduduk. Akibatnya, sebagian penduduk terpaksa tinggal di daerah yang kurang layak dengan membangun rumah seadanya. Peningkatan limbah dan polusi. Banyaknya kegiatan pasti menghasilkan sampah atau limbah. Semakin banyak jumlah penduduk, makin banyak pula limbah yang dihasilkan. Sampah atau limbah yang dihasilkan akan berdampak buruk pula bagi manusia dan lingkungan. Penurunan kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk seringkali tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan masih banyak faktor lainnya. Oleh karena itu, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk dapat menyebabkan permasalahan baru yang lebih kompleks. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, tetapi tidak semua daerah didiami. Ada daerah yang padat dan juga ada daerah yang jarang penduduknya. Misalnya, Jakarta sebagai ibu kota mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan tiap tahunnya. Maka dari itu, pemerintah kembali menggalakkan program transmigrasi demi persebaran penduduk yang lebih merata. D. Program keluarga berencana. Tujuan program keluarga berencana ini tidak hanya mengendalikan pertumbuhan penduduk, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga dengan mengurangi angka kelahiran sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan layak. Program keluarga berencana ini perlu digalakkan kembali untuk membuka pikiran masyarakat terhadap perubahan. Dengan pembatasan anak, masalah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dapat ditekan. Di daerah pelosok, keyakinan banyak anak banyak rezeki mendorong masyarakat untuk memiliki banyak anak. Sehingga, program keluarga berencana perlu diperkuat untuk mengubah pandangan ini. C. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan dapat mengubah pandangan tentang jumlah anak dan mendorong perencanaan keluarga yang baik. Selain itu, pendidikan dapat menunda usia pernikahan, mengurangi kemungkinan memiliki banyak anak. Nah, ayo kita mengenal apa itu Kampung KB. Kampung KB itu wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke-5, 8, dan 3. 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat
dari sisi kewilayahan dan pembinaan karakter bangsa dari keluarga. 3. Satuan wilayah setingkat rukun warga, dusun, atau setara dengan kriteria tertentu. Kriteria pemilihannya ada 3 kategori. Yang pertama adalah utama, pencapaian KB rendah dan prakeluarga sejahtera. Yang kedua adalah wilayah, miskin, terpencil, kumuh, dan perbatasan. Yang ketiga adalah lintas sektor, pendidikan rendah, dan infrastruktur kurang memadai. Kegiatan lintas sektor ada 1. Pelayanan KB, 2. Pelayanan pembuatan akta, 3. Pembangunan jalan dan jembatan, 4. Pembuatan kartu tanda penduduk, 5. Penyediaan buku bacaan, 6. Posyandu, dan 7. Pendidikan anak usia dini. Lalu, kegiatan dari sisi ketahanan keluarga ada 5. Yang pertama, bina keluarga balita. Yang kedua, bina keluarga remaja. Yang ketiga, bina keluarga lansia. Yang keempat, pusat informasi dan konsultasi remaja. Yang kelima, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau yang biasa disingkat UPPKS.